Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga agan semua selalu dalam ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi kita dengan cerita yang beda. Cerita kali ini bertajuk Ketahanan Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peran Desa dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara. Seperti biasa, sediakan dulu kopi dan camilannya, tetapi jangan lupa pasang sabuk keselamatan dan helm agan sekalian. Ayo mulai. Kalau kita cerita tentang ketahanan nasional, maka enaknya kita masuk dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Sejarah bangsa akan mengungkap dari mana asal-usul kita, bagaimana perilaku kita dalam berjuang mencapai yang kita inginkan, siapa kita. Tentu sebagai bangsa, akan berujung pada nasionalisme, mau kemana kita, berujung pada jawaban tujuan nasional, serta berada di mana kita saat ini, maka kita akan melihat lingkungan strategis kita. Paling tidak ada dua hal yang penting dari ketahanan nasional. Yang pertama kita lihat sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Untuk apa sih? Untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian, sebagai kondisi, bisa kita bayangkan sebagai kondisi kebugaran fisik Om Ade Rai. Dengan kebugaran ini maka imunitas badannya terhadap macam-macam penyakit kuat, dan orang lain pun mikir kalau mau mengusili dia, karena kekekaran badannya. Agar lebih mudah, kita dapat gambarkan ketahanan nasional atau TANAS, seperti berikut ini. Kemampuan mengembangkan kekuatan didasarkan pada intensitas ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa TANAS kita akan tangguh, bila kita terus-menerus beradaptasi terhadap dinamika lingkungan kita, bukan seperti yang terjadi pada dinosaurus, yang punah, bukan karena tidak kuat dan besar, tetapi karena tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Coba bandingkan dengan kecoa. Itulah hakikat ketahanan nasional. Kalau kebugaran Ade Rai diukur dengan massa lemaknya, atau seberapa kuat dia mengangkat beban, maka kondisi ketahanan nasional diukur dengan indeks ketahanan nasional. Indeks ketahanan nasional ini bisa kita gambarkan sebagai termometer pengukur temperatur. Yang paling rendah kita bisa samakan dengan rawan. Naik sedikit jadi kurang tangguh. Naik lagi menjadi cukup tangguh. Tambah lagi menjadi tangguh, dan yang paling atas, paling panas adalah sangat tangguh. Mungkin kondisi badan Ade Rai kalau kita ukur pakai termometer ini pada kondisi sangat tangguh, ya kan? Selain TANAS dilihat sebagai kondisi, TANAS juga dilihat sebagai konsepsi membangun bangsa, yang diuraikan sebagai pengembangan kekuatan nasional, melalui pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan yang seimbang, serasi dan selaras, dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu, berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 dan wawasan Nusantara. Maksud dari uraian di atas begini loh gan. Aspek kehidupan nasional yang disebut sebagai Astagatra, terdiri dari 3 gatra statis yang berisi sumber-sumber daya, dan 4 gatra dinamis yang bersifat pengelolaan. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan mendayagunakan 4 gatra dinamis, untuk memanfaatkan 3 gatra statis demi keamanan dan kesejahteraan bangsa. Secara 3S, seimbang, serasi dan selaras, maka akan terjadi hasil pembangunan nasional yang berkeadilan. Coba kita lihat sekarang pada pertanyaan, sedang di mana kita saat ini?
Maka, mari kita tengok dulu kondisi nyata diri kita akhir-akhir ini. Kalau kita perhatikan data-data yang kita punya, maka negara kita ini besar loh Gan. Memiliki peluang sejajar dengan negara besar lain loh, kalau mau. Kita dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional kita yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itulah diperlukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Yuk kita lihat satu-satu ya Gan. Agresi militer, kemungkinan kecil akan terjadi, paling tidak di lingkungan Asia Tenggara. Kalau kita lihat peringkat kekuatan militer kita ke-13 loh sedunia, menurut Global Firepower 2023, siapa berani sama kita ya Gan? Korupsi. Ternyata tahun 2022 lalu kita masih jagoan. Bayangkan Gan Timor Leste saja lebih baik dari kita. Yang seru lagi ya ini. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sampai-sampai ada yang bilang kita darurat narkoba loh. Hoaks, ujaran kebencian, pemecah belah persatuan bangsa, semakin hari semakin seru. Terorisme, masih juga ada. LGBT singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Sempat berani tampil ke permukaan, kalau ini dilanjutkan bisa rusak bangsa kita loh. Kemiskinan kronis masih juga hadir, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pesisir, bahkan di celah-celah kota besar pun ada. Ini sih diantaranya akibat korupsi dan kepemimpinan nasional yang kurang hebatlah. Terus bagaimana ketahanan nasional bisa dicapai? Yaitu dengan pembinaan ketahanan nasional secara berjenjang berlanjut seperti membina ketahanan individu, ketahanan keluarga, naik lagi menjadi ketahanan lingkungan dan puncaknya adalah ketahanan nasional. Terus apa hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat desa? Pemberdayaan masyarakat desa adalah segala upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat desa dalam berbagai bidang kehidupan desa tentunya ya Gan. Pemberdayaan itu bisa kita lihat diantaranya adalah pembangunan infrastruktur pedesaan masuk prioritas untuk pemulihan ekonomi di Bantul. Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM misalnya. Promosi kesehatan melalui pelatihan program, pemberdayaan masyarakat stop buang air besar sembarangan, di Kelurahan Tak-Takan. Contoh lainnya adalah pembinaan desa mandiri, desa wisata di Pujon Kidul, desa kelautan. 5 daerah di Jawa Timur ini punya banyak desa dengan tepi laut, ranking satunya terbanyak sepulau Jawa. Desa industri di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari contoh-contoh di atas, maka kita bisa melihat manfaat pemberdayaan masyarakat desa diantaranya adalah meningkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan seterusnya. Sampailah kita pada kesimpulan bahwa ketahanan nasional dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki hubungan yang sangat erat. Pemberdayaan masyarakat desa dapat meningkatkan ketahanan nasional. Masyarakat desa yang mandiri dan mampu mengatasi masalah-masalahnya sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi bangsa dan negara. Demikianlah ceritaku tentang ketahanan nasional dengan pemberdayaan desa. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua.
Kututup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.